babae kon itu mga manok apa mga hewan-hewan siup. Pernah tahu? Pernah tahu itu? Itu termasuk salah satu dalam ekosistem. Baik. Ngaji apa cara ini? Tiga cara ngaji apa saja? Kamu baca dari ekosistem sampai di titik, sampai pasung berhenti sudah. Bisa? Atau terlalu kecil? Tidak bisa baca? Tidak bisa. Iya, kamu bisa salah satu orang bisa tolong baca di depan. Sampai di sini kita lingkungannya. Sebentar bisa baca. Bisa? Oh ya, dulu baca. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik tak berpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, terima kasih. Ini macam yang Pak bilang tadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kamu tahu makhluk hidup itu apa saja? Ayam. Apa lagi? Angkat tangan kalau mau jawab. Iya, apa tentang makhluk hidup? Ayam. Ayam. Terus apa lagi? Anjing. Ya, apa lagi? Babi. Ya, apa lagi? Monyet. Selain monyet, suatu warna hijau sampai apa semua? Ya, tumbuhan, kayu, tumbuhan, dan manusia. Jadi ada tiga makhluk hidup. Apa saja tadi? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita lanjut deh. Bisa lanjut? Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang berinteraksi satu sama lain, yang dimana membentuk sebuah kesatuan dinamis yang melibatkan komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain, serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Jadi adik-adik, ekosistem itu merupakan hubungan antara yang Pak umum tadi, antara tumbuhan, hewan, dan manusia, dan juga antara hubungan dengan benda tak hidup. Contoh benda mati itu apa saja? Besi, apa lagi? Meja. Terus matahari. Itu merupakan benda mati. Yang dimana mereka juga memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Jadi kita di manusia juga membutuhkan matahari, membutuhkan air. Mereka itu benda tak hidup, sedangkan kita benda hidup atau disebut makhluk hidup. Kita bisa lanjut? Bisa. Nah, ini contoh ekosistem yang kamu sebut tadi. Ini yang kamu lihat apa saja di dalam? Matahari. Ya, matahari. Apa lagi? Ya, ada macam yang kami bilang itu air, ada batu, itu benda tak hidup. Terus ya kata itu hewan tuh. Itu hewan. Mereka itu merupakan makhluk hidup. Baik. Ini contoh ekosistem yang ada di hutan, yang dimana terdiri dari tumbuhan, terus ada hewan. Tumbuhan dan hewan di sini itu makhluk hidup, dan benda tak hidup itu contohnya ada batu, terus ada air, apa lagi? Ada tanah, ada sinar matahari. Oke. Nah, komponen ekosistem yang macam yang Pak bilang tadi, mereka itu terbentuk ada atas dua. Yang pertama, ada bisa baca ini komponen apa ini? Dan komponen mungkin kamu tahu komponen biotik yang dimaksud komponen biotik itu apa? Komponen apa? Ada yang jawab tadi. Komponen apa tadi biotik? Tidak apa salah? Baik, Pak jelas. Komponen biotik itu merupakan komponen yang hidup yang terdiri dari yang Pak omongin pertama tadi apa saja komponen makhluk hidup? Manusia. Terus apa lagi? Dan ada satu lagi. Manusia. Sudah ada tiga. Satu lagi mikroorganisme yang
Contohnya kalau mikroorganisme itu bakteri. Kau pernah lihat? Maksudnya kau pernah tahu bakteri? Kuman deh. Kuman itu masih dia kalau dengan mikroorganisme itu adik-adik dia itu hanya bisa lihat oleh bantuannya yang namanya itu mikroskop. Iya, mikroskop. Terus ini mikroorganisme ini misalnya kalau kamu kena sakit perut dan masih ada cacing dalam perut atau ada bakteri itu, itu yang dinamakan mikroorganisme. Terus komponen abiotik ini komponen tak hidup. Contohnya apa tadi yang macam ngomong? Ya, itu merupakan komponen tak hidup atau disebut komponen abiotik. Nah, ini penjelasannya. Ada yang bisa baca? Maksudnya supaya bisa minta satu orang baca sampai di sini. Oke. Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, baik itu tanaman, hewan maupun mikroorganisme. Macam Pak bilang tadi yang pertama, komponen abiotik itu merupakan bagian dari ekosistem kita nih. Nah, terdiri dari tanaman, terus ada hewan maupun mikroorganisme. Di mana mereka ini berinteraksi dengan komponen abiotik sebenarnya akan kita bahas. Yang di mana komponen abiotik itu merupakan komponen tak hidup atau benda mati tadi. Nah, yang di mana mereka membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Oke, kita bisa lanjut. Nah, komponen abiotik. Kalau minta satu teman perempuan, adik perempuan bisa baca. Bisa? Harus berani semua. Sudah kelas 5. Siapa dari sini bisa baca? Bantu Pak. Sampai di titik sini dah sudah. Oh, nama siapa tadi? Oke, baca sampai di sini dalamnya. Oke, silakan. Komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari faktor-faktor hidup yang mempengaruhi lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Oke, terus ini baca contoh komponen abiotik. Contoh komponen abiotik: matahari cahaya, es, suhu, hujan, permukaan aliran, tanah, sungai, air. Itu merupakan contoh komponen abiotik. Macam yang pakai tunjuk gambar pertama itu ada yang sebut sinar matahari, terus ada yang sebut air tadi. Air tadi itu masuk dalam sungai. Terus ada yang sebut batu tanah. Itu merupakan komponen abiotik atau kaki dulu. Kita bisa lanjut. Nah, setelah mereka itu kan kamu sudah tahu dari itu komponen biotik dan abiotik itu, mereka itu membentuk yang namanya satu ekosistem. Di mana yang seperti Pak omong awal tadi, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik atau mereka itu saling membutuhkan. Macam kita kan butuh sinar matahari itu, kita ini butuh sinar matahari itu apa saja? Apa lagi? Terus kita akan pasti butuh apa? Air ini butuh apa? Mandi ya anak. Terus tanah. Kita butuh tanah untuk apa? Itu rumah. Itu tuh berarti kita kan sangat itu semua yang kamu jawab itu. Tepuk tangan dulu. Nah, kan berarti kan kita kan sangat membutuhkan tuh. Berarti itu yang dinamakan ekosistem. Berarti kita ini manusia yang hidup membutuhkan tanah dan air yang tak hidup. Contohnya juga kan hewan kan membutuhkan air. Mereka juga untuk minum. Untuk apa lagi kalau hewan? Nah, juga bisa. Terus
ekosistem buatan. Kita masuk pertama, ekosistem alami. Baik, Pak baca, ekosistem alami merupakan ekosistem primer. Primer itu merupakan ekosistem pertama, primer yakni pertama, yang merupakan ekosistem yang terbentuk dan berkembang secara alami selama ribuan tahun. Jadi, ekosistem alami ini sudah ada sejak lama sekali. Sebelum kita lahir, bahkan sebelum bapak mamanya kita lahir, mereka itu sudah ada. Cipta lemuri, teori Yesus, Tuhan Yesus yang menciptakan ekosistem alami. Nah, di mana contoh ekosistem alami itu sungai, terus ada gunung. Tapi kita nih khusus di Indonesia tidak ada gunung nih. Yang ada cuma ada padang rumput dan hutan. Macam ini hutan yang kau lihat nih. Itu merupakan contoh ekosistem yang ada di sekitar kamu nih. Terus kita lanjut ekosistem buatan. Nah, kan tadi Pak omong ekosistem itu dibagi atas dua. Yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pak bisa kita satu teman baca satu baca dari sini. Kalau belum dengar suara dari sini. Bisa, lu bisa. Saya bisa toh. Lu baca sampai di sini, sampai di sini. Dengar. Di mana manusia itu memiliki kontrol penuh. Nah, maksudnya ekosistem buatan ini yang tadi kita manusia yang buat. Nah, beda dengan yang pertama, tentu kan Tuhan yang menciptakan ekosistem alami. Tapi ekosistem buatan ini manusia yang menciptakan kita. Contohnya itu, kau pernah lihat ini Sabah kan pasti kau pernah lihat Sabah tuh. Nah, itu merupakan contoh ekosistem buatan yang dimana ekosistem buatan itu yang diciptakan oleh kita atau manusia. Kita yang garap sawah atau kita yang buat sawah. Terus kamu pernah lihat ini kolam ikan? Ada pernah lihat kolam ikan? Itu merupakan contoh ekosistem yang dimana ekosistem itu dibuat oleh kita manusia. Terus kamu pernah ke Natas Labar di Ruteng? Siapa pernah ke Ruteng? Biasa-biasa ke Ruteng. Wih, hampir rata-rata semua sudah pernah. Kamu pernah singgah ke Natas Labar? Pernah. Terus dari Natas Labar itu ada satu macam tempat ya, taman kota namanya. Ya itu disebut taman kota ya. Kamu dengar sudah? Itu merupakan contoh ekosistem buatan. Itu salah satunya yaitu taman kota. Terus ada macam apa bilang tadi kolam ikan. Kamu pernah lihat kolam ikan tuh? Biasanya kolam ikan itu ada apa sih dalamnya? Ikan. Ya. Terus kalau kolam ikan itu kamu pernah lihat ada isinya ikan apa dalam? Mas, ikan lele. Ikan lele. Ya toh? Baru banyak ada di laut. Kalau contohnya ekosistem buatan yang ada di kolam ikan dan ekosistem sawah. Sawah itu biasa tanam apa? Kita bisa lanjut. Nah, manfaat ekosistem. Setelah kita tahu tadi pengertian ekosistem tuh, terus apa-apa saja yang terdiri dari ekosistem macam ada komponen abiotik dan biotik. Terus kita juga sudah tahu tadi ekosistem itu dibagi atas tuh apa saja? Ekosistem ekosistem alami. Terus, nah kan kalau kita lihat ekosistem ini adik-adik, mereka itu kan memiliki manfaat atau manfaat yang baik untuk kita. Yang pertama, ada bisa baca? Nah, ini sudah tadi. Pak, belum dengar suaranya siapa? Bisa? Yang nomor satu. Manfaat ekosistem. 1. Menghasilkan oksigen. Oke, satu. Menghasilkan oksigen. Gimana? Oksigen itu sangat dibutuhkan oleh kita, baik manusia, hewan dan juga tumbuhan. Oke, yang pertama menghasilkan oksigen. Kita manusia ini sangat membutuhkan oksigen. Setiap hari kan kita hidup,
oksigen itu udara toh. Nah, udara itu yang dihasilkan oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik, kamu itu harus menjaga. Macam contohnya ini pohon di sebelah ini. Ini pohon apa di sebelah ini? Mereka ini menghasilkan oksigen untuk kita, untuk hewan juga. Mereka itu menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh kita. Jadi kamu jangan tebang sembarang pohon. Kita harus menanam dan jangan pernah tebang sembarang pohonnya. Yang kedua, menghasilkan makanan. Contohnya macam pohon nangka. Pohon nangka kan ada buahnya itu, bisa kita makan. Terus hewan juga bisa makan. Terus apa lagi? Pohon apa lagi? Yang keempat. Pohon nangka. Katakan kalau mau tahu. Pohon apa lagi? Itu tadi. Kan itu pohon tadi kan menghasilkan buah tuh. Macam contohnya kami ada pohon mangga, pohon rambutan, terus. Nah itu pohon tersebut menghasilkan buah. Yang di mana buahnya itu kamu bisa makan tuh. Kamu bisa makan rambutan, bisa makan durian. Itu merupakan manfaat ekosistem yang di mana menghasilkan makanan. Yang ketiga, ada bisa coba, ada bisa baca. Nanti Pak. Nomor 3, Polusi. Adik-adik, kamu lihat tanaman yang ada di sekitar kamu. Kalau di kota macam di Rute, tanaman sudah berkurang ya. Yang dimana itu meningkatkan polusi. Contohnya itu macam asap. Kamu pernah lihat asap tuh? Asap rokok. Terus kalau asap dari motor, kamu pernah lihat? Ya, asap dari itu merupakan contoh polusi udara. Yang ketiga, yang keempat, mengurangi erosi. Kau pernah lihat ini kalau di jalan, masa kita jalan dari sini terus ada akar. Tidak, kalau dari sini kita jalan dari sini ada akar yang mengikat tanah. Nah, manfaat ekosistem yaitu mengikat tanah supaya jangan terjadi longsor itu adik-adik terjadi karena kurangnya pohon ketika dia mengikat tanah. Jadinya tanah itu ambruk atau runtuh. Kamu pernah lihat longsor kok? Ya. Biasanya longsor itu karena kurangnya pohon yang mengikat tanah tersebut. Yang dimana manfaat ekosistem itu juga mereka mengurangi erosi agar tidak terjadi tanah longsor. Nah, kita masuk penyebab kerusakan ekosistem. Yang pertama, polusi. Polusi ini adik-adik, mungkin ada yang tahu apa saja polusi? Macam polusi udara, apa lagi bisa ada polusi udara? Ya, maksudnya itu masuk dalam polusi udara. Ada polusi air dan polusi tanah. Contohnya polusi tanah. Polusi tanah itu ketika kamu buang sampah, kamu pernah lihat sampah di luar? Itu termasuk polusi tanah. Macam contohnya kamu buang sampah plastik itu tidak bisa terurai. Kamu tahu terurai? Terurai itu maksudnya dia tidak bisa hancur ya. Sampai dia itu sampai 2000 tahun itu baru bisa hancur. Kau bayangkan kalau misalnya sampah plastik ada di sini. Kan itu pasti mengganggu estetik atau pemandangannya kita ya. Dan kalau di contohnya di Rute pernah sampai banjir waktu itu karena sampah-sampah itu mereka masuk ke got dan menumpuk sehingga menghambat aliran air dan membuat banjir. Yang kedua, polusi air macam yang Pak bilang tadi. Selain sampah plastik, kalau di kota macam di sini kurang ya. Kalau di Rute macam Pak punya, kamu pernah lihat pabrik tahu? Belum ya? Nah, itu pabrik tahu mereka punya sampah-sampah kan? Mereka buang jadi air. Nah, itu yang menyebabkan polusi air namanya. Terus yang ketiga ada polusi udara, macam yang kamu sebut tadi. Ada dari asap rokok, terus ada yang bilang dari api itu. Ya, itu asam contoh. Kalau bakar sampah, kalau kamu sapi itu, kan pasti kalau habis bakar kan ada asap tuh. Nah, itu asap itu yang membuat polusi udara. Yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Kamu tahu pestisida? Obat kalau untuk kamu di tanaman, untuk kalau di sawah, untuk obat
Ya, itu contohnya. Pestisida itu baik sebenarnya. Perhatikan, pestisida itu baik ya, tetapi kalau digunakan secara berlebihan, dia bisa merusak tanah. Terus kita yang makan atau macam contoh sayur, kan kamu pernah lihat obat semproto? Itu contoh pestisida. Ya itu. Kalau digunakan secara berlebihan adik-adik, nanti itu mengganggu apa ya? Mengganggu sistem di dalam tubuh kita. Karena itu semua kan bahan kimia, toh? Bahan kimia. Dan kalau kita menggunakannya secara berlebihan, pasti juga tidak baik terhadap tubuh kita. Yang ketiga, penggunaan hutan. Maksudnya penebangan hutan secara liar. Kamu pernah lihat? Kalau di sini Pak lihat, maksudnya hutannya masih sangat terjaga. Tapi kalau di kota-kota besar, itu banyak hutan sudah digundul semua. Yang dimana itu membuat banjir dan membuat tanah longsor macam yang Pak bilang tadi. Karena tidak memiliki daya resap. Dan yang keempat, eksploitasi yang berlebihan. Nah, setelah kita tahu kerusakan ekosistem, pasti kita harus tahu cara menjaga ekosistem. Nah, yang pertama, kalau bisa kita salah satu baca, lu bisa baca. Lu bisa baca? Bisa. Yang mana? Lu bisa baca yang satu. Lu bisa baca. Konservasi. Nomor dua, dan nomor tiga, lu bisa baca. Ini dia sudah angkat tangan. Nomor tiga, mengelola limbah sampah dengan baik dengan cara mendaur ulang. Oke, yang keempat, Asik bisa baca. Bantu bisa baca, men? Pada dengan rekos semangat sekali. Yang nomor 4. Ya, nomor 4. Tidak melakukan berbuat Hewan liar. berbuat Dan yang terakhir, ada bisa baca. Yang terakhir. Lalu mendengar suaranya siapa? Yang di belakang. Yang nomor 5. Dengar teman. Tidak. Bisa pernah. Oke, bisa baca. Suara. Oke, baik. Nah, kamu lalu. Yang pertama tadi yang dibaca oleh teman itu konservasi dan pelestarian lingkungan alam serta melakukan rehabilitasi. Jadi kau pernah ikut kalau di pramuka itu, kau pergi tanam pohon. Kau pernah ikut tanam pohon? Kalau kamu ikut nanti itu namanya rehabilitasi atau penghijauan. Jadi misalnya contohnya kamu pergi ke suatu gunung, nanti kamu di situ tanam pohon. Di mana pohon itu nanti tumbuh dan membuat ekosistem kita menjadi baik. Yang ketiga, mengelola limbah sampah dengan baik dengan cara mendaur ulang. Dan yang keempat, tidak melakukan perburuan hewan liar. Siapa yang pernah pergi tembak? Tembak apa kayak? Boleh juga. Monyet, apa lagi? Apa? Burung. Terus apa lagi? Itu tidak boleh. Dengar sudah, kamu tidak boleh melakukan perburuan hewan liar. Macam contohnya, siapa namanya? Evan bilang tadi dia pernah tembak monyet. Boleh, tapi jangan terlalu sering sih. Nah, kalau kamu misalnya contohnya ini Evan tembak terus ini monyet, nanti monyet itu habis. Jadi mana itu mengganggu ekosistem ya. Dan yang terakhir pengelolaan polusi, baik itu polusi air, tanah, udara dan juga suara. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Tanya apa sih? Ada apa? Kamu ingin tanya? Berapa jangan? Tanya tadi kita punya makin mungkin ada yang kamu belum ngerti. Berapa tanya sih? Jangan. Berapa kamu? Mau tanya apa?
yang berkaitan dengan materi kita. Mungkin ada yang ingin bertanya? Bertanya? Ya Bapak, ada yang mau tanya? Kamu sudah ngerti? Kamu sudah apa dalam materi kita ini hari? Betul? Sudah apa? Kalau mau tanya lagi sebentar, kamu bisa jawab? Bisa? Kamu mau tanya kan? Mau tanya? Oke, baik. Ini Pak bisa tanya? Tanya sedikit saja, 2-3 nomor. Nah, bisa? Bisa? Oke. Nah, kan ekosistem tadi kan Pak Astromondia bentuk. Mereka dibentuk dari ada 2 tadi komponen. Komponen apa saja? Yuk, itu ekosistem. Tapi ini maksudnya apa saja? Makhluk hidup dan makhluk tadi yang disebut apa tadi yang pertama? Iya, pintar. Jangan, itu siapa yang namanya? Tepuk salut itu dia. Ada yang tahu tepuk salut? Tepuk salut. Tepuk salut. Berarti kamu sudah paham. Sekarang kalau bisa bagi kamu dalam 7 kelompok. Kamu nanti kerja di yang tidak terlalu lama. Oke. Cuman kamu lihat kamu. Nanti minta bagi kamu dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1. Lu bisa balik gabung sini. 1, 2. Oke, nanti ya. Berarti 5 bagi 3 ya. Ya. Kamu kerjanya santai penting dari belakang sini. Gambar apa saja cerita ini gambar. Bisa? Semangat ya? Kamu sudah semua? Sudah. Sekarang ini kan kelompok 1 tadi itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kami minta dulu dari kelompok 3 pertama. Maju. Kamu punya teman laki-laki, teman perempuan tadi utusan dari kelompok 3. Silakan maju. Nah, kamu. Oke. Oke, depan. Balik ke sini kamu. Satu, sini. Main sini.
Harus praktis. Nah, kamu kenal? Harus tahu nama bang. Ini siapa? Ini siapa? Oke. Perkenalkan nama saya. Oke, ini lu. Nah, oke, siap. Dengar. Kamu lihat sekarang kamu punya di satu lembar tadi. Dibaca sudah. Dengar, Mek. Kamu ketikkan semua di depan. Perhatikan dua gambar di atas dengan sesama gambar pertama adalah A. Bersih dan indah bisa ditempati oleh hewan. Sedangkan yang B, banyak sampah dan bahan kimia. Pertanyaan nomor 2. Perbedaan apa saja yang kalian lihat dari gambar di atas? Tuliskan pendapat dari perbedaan Dua. Perbedaannya adalah A. Bersih dan indah, sedangkan B. Banyak sampah dan pencemaran air. Oke, tepuk tangan untuk tepuk salut. Salut. Terima kasih. Kelompok 3, sekarang kelompok 1. Maju. Mana teman yang kelompok 2? Bisa. Bisa. Di sini kamu di tengah, supaya teman-teman lihat kamu. Macam tadi, kenal lama kamu. Ya, dengar. Kenalkan nama saya. Oke, Rizka. Kenalkan nama saya Dede. Nah, ini kalau presentasi sudah. Ini nomor 1 sudah. Kalau pakai saja. Sebenarnya kan ada 2. Ini nomor 1, ini yang nomor 1, ini nomor 2. Bisa? Ini nomor 1. Sebenarnya sebenarnya. Dengar. Nomor 3. Perbedaan apa saja yang kalian lihat dari gambar di atas? Tuliskan pendapatan dari perbedaan dari kedua gambar di atas. Soal kedua. 1. Lingkungan kotor. 2. Lalu membuat sampah. 3. Ada orang yang membuang sampah sembarangan. 4. Ada hewan yang memakan sampah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk salut. Nah, yang terakhir kelompok 2. Ayo. Nah, sekarang yang akan saya macam tadi perkenalkan ini nama sebagai. Oke, dengar sudah dari kelompok terakhir kelompok 2. Perkenalkan nama saya Ahmed. Perhatikan dua gambar di atas dengan sesama. Di gambar A adalah rusa, kata burung, ikan, matahari. Nomor 2 sekarang mulai baca. Perbedaan apa saja yang kalian lihat dari gambar di atas? Tuliskan pendapat dari perbedaan dari kedua gambar. Di gambar A
bersih dan cerah, dan di B banyak sampah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka, Pak. Jadi, bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Sebelum itu, ini Pak bisa minta satu orang buat kesimpulan? Oh ya, ini baca. Oke, ini baca dari situ ya, Pak. Teman-teman saya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah ekosistem memiliki peran yang penting Dengar. di mana ekosistem memiliki banyak manfaat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita berakhir di sini ya, adik-adik. Semoga nanti kita bertemu di lain waktu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak bisa minta satu orang pimpin doa. Tadi kamu perempuan sekarang. Nah.